Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sanda, NPMG 1F018.004. Di sini saya akan menjelaskan rancangan aplikasi yang saya rancang. Aplikasi yang saya rancang adalah aplikasi tentang desain interior yang saya beri nama Tesil Interior. Baiklah, Tesil Interior itu adalah aplikasi berbasis mobile yang membantu pengguna yang ingin mencari desainer interior untuk mendapatkan desain interior ruangan sesuai dengan keinginan pengguna. Rancangan sistem dibuat menggunakan diagram UML. Yang pertama yaitu kelas diagram. Kelas diagram ini adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun suatu sistem. Yang pertama, pada kelas diagram pengguna, terdapat beberapa kelas yaitu login, pengguna, tanya desainer, pesan, portofolio, desainer, dan artikel. Login memiliki atribut username atau email dan password. Pengguna juga memiliki atribut username atau email dan password. Sebelum pengguna masuk ke sistem, pengguna harus login terlebih dahulu. Oleh karena itu, operasi yang dapat dilakukan pengguna yaitu login. Derajat kardinalitas antara pengguna dan login yaitu one to many, yang artinya satu pengguna dapat melakukan beberapa kali login atau dapat melakukan banyak login. Kelas tanya desainer memiliki atribut ID tanya desainer, nama pengguna, dan email. Operasi yang dapat dilakukan oleh pengguna yaitu mengajukan pertanyaan. Derajat kardinalitas antara pengguna dan tanya desainer adalah one to many, yang artinya satu pengguna dapat beberapa kali membuka menu tanya desainer. Kemudian ada kelas pesan yang memiliki atribut ID pesan, nama pengguna, nama desainer, tanggal pesan, email pengguna, nomor WhatsApp. Operasi yang dapat dilakukan oleh pengguna yaitu melakukan pemesanan. Derajat kardinalitas antara pengguna dan pesan yaitu one to many. Selanjutnya ada kelas portofolio. Terdapat atribut ID portofolio, ID designer, judul project, dan klien. Operasi yang dapat dilakukan oleh pengguna yaitu melihat portofolio. Derajat kardinalitas antara pengguna dan portofolio yaitu one to many. Lalu ada kelas designer yang memiliki atribut ID designer, nama designer, jenis designer. Operasi yang dapat dilakukan oleh pengguna yaitu memilih desainer. Dan derajat kardinalitasnya adalah one to many. Dan yang terakhir yaitu ada artikel. Memiliki atribut ID artikel, judul artikel, penulis, dan tanggal terbit. Yang dapat dilakukan pengguna saat membuka artikel yaitu melihat artikel. Dan derajat kardinalitasnya itu one to many. Kemudian ada kelas diagram pengelolaan aplikasi. Terdapat kelas admin, update portofolio, terima pesanan, buat laporan pemesanan, update artikel, desainer, project baru, diskusi dengan pengguna, terima laporan pemesanan. Di sini terdapat dua aktor yaitu admin dan desainer. Admin memiliki atribut ID admin, nama admin, dan alamat. Admin dapat melakukan update portofolio. Pada kelas update portofolio terdapat atribut ID portofolio, judul project, dan klien. Dengan derajat kardinalitas one to many. Pada kelas terima pesanan terdapat atribut ID pesan, email pengguna, dan tanggal pesan. Admin dapat menerima pesanan. Kemudian untuk derajat kardinalitasnya one to many.
Pada kelas buat laporan pemesanan, terdapat atribut ID laporan pemesanan, tanggal pesan, email pengguna, jenis desain, dan ID designer. Di sini admin dapat melakukan yaitu membuat laporan. Derajat kardinalitasnya yaitu one to many. Kemudian ada kelas update artikel yang memiliki atribut ID artikel, judul artikel, dan penulis. Derajat kardinalitasnya yaitu one to many. Pada kelas designer, terdapat atribut ID designer, nama designer, jenis designer. Kemudian untuk kelas project baru, terdapat atribut ID portofolio, judul project, klien. Designer dapat membuat project baru. Di sini terdapat garis dependensi atau garis ketergantungan, yang mana untuk mengupdate portofolio, admin harus mendapatkan project baru yang dibuat oleh desainer. Baik, lanjut. Untuk kelas diskusi dengan pengguna terdapat atribut ID tanya desainer, nama pengguna, nomor WhatsApp pengguna. Dengan derajat kardinalitas antara desainer dan diskusi dengan pengguna adalah one to many. Kemudian yang terakhir ada kelas terima laporan pesanan yang memiliki atribut ID, terima laporan pesan, email pengguna, nama pengguna, dan jenis desain, yang memiliki derajat kardinalitas one to many. Selanjutnya yaitu objek diagram. Objek diagram ini adalah suatu diagram yang berfungsi untuk mengatur atribut objek dan hubungan antara contoh dalam diagram. Objek diagram berasal dari kelas diagram. Nah, pada objek diagram ini, perbedaannya yaitu kita memasukkan data dari misal ID admin, yaitu ADM1, nama admin, Taehyung, alamat, Jalan WR Supratman, seperti itu seterusnya, sampai semua objek ini diisi. Kemudian juga ada objek diagram pengguna yang sama saja seperti objek diagram sebelumnya, yaitu hanya mengisi atribut yang ada pada kelas. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram ini adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Aktor di sini yaitu pengguna. Pengguna dapat mengakses menu pesan, artikel, desainer, portofolio, dan tanya desainer. Namun, pengguna untuk dapat mengakses menu-menu tersebut haruslah melakukan login terlebih dahulu. Oleh karena itu, terdapat relasi yang namanya include, yaitu relasi yang jika kita mau mengakses suatu use case, maka harus masuk ke use case yang sebelumnya dahulu. Kemudian yang dapat dilakukan pengguna saat membuka menu pesan yaitu melakukan pemesanan, saat membuka artikel yaitu melihat artikel, ketika membuka desainer yaitu memilih desainer, pada menu portofolio yaitu lihat portofolio, dan pada menu tanya desainer yaitu mengajukan pertanyaan. Baik, selanjutnya ada use case diagram pengelolaan aplikasi. Terdapat aktor admin dan desainer. Admin dapat melakukan update portofolio, update artikel, terima pesanan, dan buat laporan pemesanan. Sedangkan desainer dapat melakukan project baru, menerima laporan pesanan, dan diskusi dengan pengguna. Terdapat relasi include pada update portofolio dan project baru, yang mana jika admin ingin mengupdate portofolio, haruslah mendapat project baru dari desainer terlebih dahulu. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan urutan perilaku aktor dengan sistem. Diagram ini mendeskripsikan bagaimana entitas atau aktor berinteraksi dengan sistem. Seperti pada diagram ini,
pengguna pertama harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password, kemudian sistem akan memverifikasinya. Lalu urutan kedua yaitu pengguna membuat pesanan pada menu pesan dan sistem akan menampilkan pesan ke pengguna. Kemudian sistem akan menyimpannya ke database dan menampilkannya. Selanjutnya ada pengguna dapat melihat artikel pada menu artikel, kemudian sistem akan menyimpannya ke database. Lalu pengguna dapat lihat dan pilih desainer pada menu desainer, kemudian sistem akan menyimpannya ke database. Selanjutnya, pengguna dapat lihat portofolio pada menu portofolio dan sistem akan menyimpannya ke database. Yang terakhir, pengguna dapat mengajukan pertanyaan pada menu tanya desainer dan sistem akan menyimpannya ke database. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan alur kerja dari sebuah sistem. Ini merupakan activity diagram dari pengguna. Di sini terdapat kolom pengguna dan di sebelahnya ada kolom sistem. Pertama, yaitu pengguna start dengan melakukan login. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Lalu pengguna memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan memverifikasi. Jika username atau password yang dimasukkan salah, maka akan kembali ke halaman login. Tetapi jika benar, maka sistem akan menampilkan menu. Kemudian pengguna memilih pesan dan sistem akan menampilkan formulir pemesanan. Lalu pengguna mengisi formulir pemesanan dan sistem menyimpannya, kemudian pengguna dapat logout. Selanjutnya pada activity diagram pada menu artikel, sama seperti sebelumnya, pengguna harus login terlebih dahulu dan memasukkan username, kemudian verifikasi, dan pengguna memilih artikel, menampilkan artikel, kemudian pengguna dapat melihat artikel, dan sistem akan menyimpannya, kemudian pengguna dapat logout. Kemudian pada menu desainer, juga seperti itu, pengguna harus login terlebih dahulu, lalu masukkan username password, dan sistem akan memverifikasinya. Kemudian pengguna memilih menu desainer, sistem akan menampilkan desainer, dan pengguna dapat melihat dan memilih desainer, sistem akan menyimpannya, dan pengguna logout. Kemudian pada menu portofolio juga sama seperti sebelumnya. Dan pada menu tanya desainer juga sama, pengguna dapat mengajukan pertanyaan, kemudian sistem akan menyimpannya di database. Kemudian pengguna dapat logout. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain prototype yang saya buat menggunakan Adobe XD. Langsung saja kita lihat prototipenya. Baik, ini merupakan halaman loading. Tampilan awal ketika kita membuka aplikasi akan langsung muncul tulisan Tesil Interior seperti ini. Kemudian ada from masuk atau from login. Kita diharuskan memasukkan username atau email dan password yang sudah terdaftarkan dahulu. Jika belum memiliki akun, maka kita harus daftar terlebih dahulu. Kemudian isi form ini untuk daftar, kemudian klik tombol selesai. Kemudian masuk. Nah, ini merupakan tampilan home, tampilan utama dari aplikasi ini. Pada pojok kiri atas terdapat tombol baris 3 buah seperti ini. Ini fungsinya menampilkan menu profil, menu pesanan, lalu menu beri masukan, bantuan, dan keluar. Kemudian pada bagian atas ini
Ini merupakan contoh portofolio dari desainer-desainer yang ada di aplikasi ini. Bisa kita lihat detailnya dari desain klinik kecantikan. Langsung akan muncul desain klinik kecantikan Bandar Lampung, dan akan muncul detail dari desain itu sendiri, seperti kliennya siapa, tipe proyeknya, tipe desain, lokasi, ukuran, dan desainer yang merancang ini. Kemudian kita langsung klik ini saja untuk kembali. Nah, di sini ada icon pesan, langsung kita klik. Nah, akan muncul formulir pemesanan bagi pengguna yang ingin memesan. Setelah selesai mengisi semuanya, bisa klik pesan sekarang, maka akan ada langsung pemberitahuan bahwa pihak aplikasi ini akan menghubunginya nanti untuk selanjutnya mendiskusikannya lagi. Kemudian ada menu artikel. Di sini terdapat beberapa macam artikel yang bisa digunakan pengguna sebagai referensi. Lalu ada menu desainer. Di sini menampilkan desainer-desainer dari aplikasi ini, desainer-desainer dari perusahaan ini maksud saya. Kemudian di sini ada tombol detail dan tombol pilih. Dan ada nama desainer, ada tipe desain yang desainer ini buat. Kita klik saja detail, akan menampilkan detail mengenai desainer ini, seperti tipe proyeknya, sudut pandang menurut desainer itu sendiri. Lalu jika kemudian di bawahnya ini ada portofolionya dari desainer itu, hasil-hasil karya desainer itu. Jika langsung ingin memilih, langsung klik aja pilih desainer ini. Lalu klik pesan sekarang, akan langsung dialihkan ke menu pesan. Aku kemudian klik, kita lihat icon portofolio. Nah, di sini menampilkan berbagai macam portofolio dari desainer-desainer. Ini merupakan project-project yang telah selesai dibuat bersama klien. Nah, seperti ini akan tampil gambar dan juga detailnya. Lalu kita lihat menu tanya desainer. Di sini pengguna bisa mengajukan pertanyaan seputar desain apa yang cocok mengenai ruangan yang ingin didesain. Lalu masukkan email dan upload foto ruangan yang ingin didesain itu, untuk memudahkan desainer dalam memberikan solusi. Kemudian klik kirim pertanyaan, akan muncul halaman seperti ini lagi, dan muncul lagi portofolio dari desainer. Itu saja dari desain prototipe yang saya buat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.